Selamat sore. Halo. Sore Pak. Wah, suara saya terdengar berarti ya tadi. Baik, sekarang sudah pukul 3, tetapi kita tunggu teman-teman lainnya masuk ya. Ini pada di mana nih? Di rumah atau tempat masing-masing ya? Kalau saya tanya ada yang jawab deh. Francisca Manulang, panggilannya siapa? Siska ya? Ada Siska, ada Ceska yang sudah berkenalan dengan saya, Ceska ya. Raya, ini penghubung saya. Hadir Pak, gimana Pak? Ya, kalau saya nanya ada yang jawab deh. Paling tidak Siap Pak. satu orang gitu. Jangan dibiarkan. Tutorial daring ini kan rutin ya nantinya, tapi dalam satu semester itu 10 kali kewajiban saya. Jadi mungkin lebih nanti tergantung kebutuhan ya. Tapi minimal memang atau kewajibannya memang 10 kali. Nah, ini yang pertama, materi kita juga baru bab 7 aja. Jadi saya sudah bagikan, saya sudah titip ke Raya materi tutorialnya. Sudah dilihat-lihat ya? Loh, nggak ada yang jawabnya, nggak ada yang jawab lagi nih. Sudah Pak, aman Pak. Kalau daring kayak gini, ini efektif nggak nih nanti tutorialnya? Oke, kita tunggu lagi 3 menit lagi ya maksimum. Kalau udah banyak yang datang, saya akan mulai. Saya share screen sudah tampak belum di layar kalian? Tutornya. Udah Pak. Udah ya, nggak ada delay. Delay mungkin ada, tapi um, tidak terlalu lama. Oke, ini saya cuma nyuplik aja. Kita tidak mungkin membahas semua soal. Jadi kalau kalian sudah lihat-lihat soalnya, sudah nyoba juga, ada yang mentok tengah jalan, buntu, boleh ditanyakan nanti. Tapi sebagai pemancing, saya sudah menyiapkan beberapa soal dari soal tutorial yang dibagikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan mulai 1 menit lagi. Ini sekarang sudah 23. 39 mestinya ya. Dengan saya jadi 40 harusnya. Ini baru 24. Siapa yang minta rekam? Saya Pak, boleh tidak ya? Kalau misalkan itu di record. Saya sendiri rekam sebetulnya, tapi silahkan Recording in progress. Anda rekam juga, jadi Anda punya arsip juga ya. Setengah menit lagi kita mulai.
Nah, oke. Jadi masih ingat kan kita sudah membahas apa? Kita membahas teknik pengintegralan. Jadi bagaimana menghitung integral X per 4 tambah X kuadrat, integral ln X, integral E pangkat X cos X, integral yang lainnya misalnya eh, apalagi ya yang integral 1 per akar X tambah akar pangkat 3X gitu ya. Jadi substitusi yang merasionalkan. Nah, jadi ada 3 teknik yang sudah dibahas. Pengintegralan parsial, substitusi yang merasionalkan, dan integral fungsi rasional. Nah, soal tutorial yang pertama dari handout itu ini ngecek ulang ini konsep-konsep atau teknik dasar dari teknik-teknik pengintegralan itu gitu ya. Jadi kalian harus bisa jawab ya, nanti saya panggil namanya jawab ya. Nomor 1, A. Dengan integral parsial. Jika dipilih U sama dengan titik-titik gitu ya. Dan dV sama dengan titik-titik dx. Diperoleh integral X kali E pangkat X dx itu sama dengan apa gitu ya. U kali V min integral V du gitu ya. Tapi U-nya apa? Ceska? U-nya apa Ceska? Iya, Pak. Kalau soalnya nomor 1A itu U-nya apa? Ayo. X, Pak. U-nya X. Jadi U-nya X, dV-nya E pangkat X dx. oke, bagus. Jadi integral X kali E pangkat X sama dengan U kali V. V-nya apa nanti? Nanti dari sini V-nya sama dengan E pangkat X, Pak. E pangkat X. Du-nya sama dengan dx ya. Gitu. Jadi U kali V jadi apa? X kali E pangkat X min V. V-nya tadi apa? E pangkat X. Du-nya dx. Jadi gitu ya, Ceska. Oke, nomor 1A seperti itu. Ini mengulang contoh yang sama mungkin udah dibahas juga waktu itu di kelas ya. Nah, 1B sekarang. 1B di daftar peserta yang muncul namanya di layar saya yang berikutnya Raya. Raya 1B substitusi untuk menghilangkan tanda akar dalam integral tersebut adalah U sama dengan apa, Raya? Akar pangkat 3 dari X minus 3-nya, Pak. Keseluruhan. Oke. Jadi keseluruhan ya. Gitu. Gitu ya. Betul, Pak. Yang lain setuju? Udah saya tulis. Jadi jawabannya memang itu. Nanti X min 3-nya jadi U pangkat 3. DX-nya jadi 3U kuadrat DU gitu ya. Dan seterusnya. Nah, 1C Ridho Almugni. Ya, Pak. Ya, 1C. Substitusi X sama dengan apa dapat digunakan untuk apa itu? Suara bocor. Maaf, Pak. Lagi di luar soalnya, Pak. Oh, apa? Ridho, tapi bisa lihat layar, Ridho. Bisa, Pak. Substitusinya apa, Ridho? Itu X-nya disubstitusi diubah jadi A sin T.
Iya, A-nya apa? Oh ya lupa. A-nya itu 4 sinte. 4 sinte. Oke. Oke, betul ya. Itu sin. Tulisan saya di layar kalau pakai pen tuh kadang inilah, tapi kebaca lah ya, sinte. Dan integralnya menjadi apa, Rido? Untuk hasilnya atau Bentuk integralnya aja. Jadi dx-nya oh nanti ya. dx-nya sendiri kan nanti jadi 4 cos T Jadi dt. itu Ini jadi kan integralnya jadi apa dalam dt? sebentar. 16 turunan sebentar. dx-nya udah saya tulis itu. Akar dari 16 min x kuadrat diubah jadi 16 min 16 sin kuadrat T. Habis itu 1 min sin kuadrat T diubah jadi cos kuadrat T. Maka jadinya 4 cos T jadinya 16 cos kuadrat T dt. Iya, sip. Wah, emang ini kalian masih dapat A semua ini kalau jawabannya benar semua gitu. Nggak diselesaikan, ini baru pemanasan ya. Yang lain oke? Mengikuti? Mengikuti ya. Nah, untuk 1D, Lulu, panggilannya Lulu kan? Untuk menentukan integral x kuadrat per x plus 1 dx, kita tuliskan x kuadrat per x plus 1 sama dengan apa tuh? Itu yang dibagi gitu. Ingat nggak Lulu? Hasilnya apa tuh? Hasilnya apa lu? Lulu monitor. Kok hilang? Mana Lulu? Hilang dari layar. Kabur dia. Oh ya, diganti deh Hafiz Nur. Loh, Hafiz juga hilang. Apa yang terjadi? Lulu masih ada Lulu, Hafiz Nur, Lulu Halo, Pak. deh. Lulu. Halo, Pak. Ya, Saya boleh jawab Hafiz. nggak, Pak? Tapi saya bukan Hafiz Nur. Oh, kamu Brian. Siapa nih yang bicara? Pai. Ini kita lagi bahas yang nomor D ya, Pak? Ya, Saya Muhammad Tori Gunawan, Pak. panggilannya Pai. Enggak, ini lupa ganti username, Pak. Maaf. Oke, siapa nama kamu tadi? Muhammad Fakri Gunawan. Muhammad Fazri Gunawan. Silakan. Jawabannya apa jadinya? X. X dikurang min X per X plus 1. Masih bisa dibagi lagi itu. X per X plus 1-nya masih bisa disederhanakan lagi. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. X min 1 ditambah 1 per X plus 1. Nah, gitu ya. Jadi sampai sisanya itu derajat 0 gitu. Kalau derajatnya masih sama, masih bisa dibagi. Kalau ini kan saya tulis nih, min X gitu kan. Itu masih bisa dibagi. Min 1, jadi min X. Min 1, kurangi jadi plus 1 kan. Nah, itu udah selesai. Jadi jawabannya itu titik. Ya, oke, makasih Pak Azri. 1E. Oke, saya tawarkan deh. Siapa yang mau jawab?
Saya Pak, Siapa? Brian Wilson Pak. Brian Wilson Pak. Hafiz. Mohon maaf Pak, saya menggunakan perangkat dari Hafiz Pak. Ini Oh, atas nama Brian Wilson Pak. oke, Brian Wilson tadi kelihatan. Silakan. Itu bisa kita pecah menjadi X min 3 dikali X plus 2. Ya, jadi X min 3 tambah X plus 2. Nanti pembilangnya apa gitu loh. Ya Pak. Yang X min 3 pembilangnya apa? Apa? Ya, A dan B-nya berapa akhirnya? Buat untuk A-nya 2, Saya tulis hasil akhirnya ya. A-nya 2, B-nya B-nya 3 Pak. 3. Nah, kalau kita cek, ini bener nggak? Kalau ngecek bener nggak, ini kan nanti 2 dikali X plus 2 ya. 3 dikali X min 3 gitu kan. Lalu dijumlahkan gitu kan. 2X tambah 3X, 5X sudah betul. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 9, min 5, betul. Jadi pembilangnya jadi 5X min 5. Itu betul. Jadi gitu ya cara ngeceknya. Kalau apa? Dapat jawaban tuh biasakan juga ngecek ya. Ngeceknya lebih cepat. Oke, makasih Brian. Ada pertanyaan? Baik Pak. Ini kalian di kampus atau di mana? Di kos? Di asrama? Di kampus Pak, tadi baru selesai kuliah Pak. Oh alah. Jadi laptop keroyokan. Oke, kita masuk ke hitung-hitungan yang lebih tuntas. Kalau tadi cuma pemanasan ya, ini pemanasan, tekniknya baru awal gitu ya. Sekarang kita kerjakan nomor 2. Jalannya. Bocor tuh Farhan. Oke, kita coba nomor 2A. Tapi ini mudah. Saya nggak akan minta kalian mengerjakan. 2A ini itu kalau saya tulis di sini jawabannya 2A itu kan bisa diurai ya. Bisa maaf. Salah nulis. Bisa diurai menjadi gitu dikurangi gitu kan. Perlu apa nggak perlu, bisa jadi juga nggak perlu sih. U dan dv-nya, U-nya bisa 1 min X, dv-nya bisa E pangkat X dx. Jadi barangkali nggak perlu ya. Barangkali nggak perlu. Kalau langsung U sama dengan 1 min X gitu. Bisa juga ya. DU-nya nanti sama dengan apa? Min DX. Lalu DV-nya seperti CSK tadi. DV-nya E pangkat X dx. Berarti V-nya sama dengan E pangkat X gitu ya. Jadi integral 1 min X E pangkat X dx U kali V 1 min X E pangkat X min V-nya DU-nya min jadi plus. Iya, jadi ini enggak, yang pertama menguraikan gitu, ini batal ya, ini batal. Langsung saja kita.
U dan V. U dan dv-nya apa? Karena ini ternyata bisa tuh. Gitu. Kecuali kalau kita sudah menghitung integral x kali e pangkat x dx yang ada di soal 1a tadi. Gitu ya. Bisa diikuti nih, Farhan. Jadi parsial langsung bisa ternyata gitu. Nah, sekarang nomor gitu-gitu aja. C dan F mirip. Kayaknya yang C langsung ya, yang B kalian udah lihat contoh di kelas waktu itu, nanti integral parsialnya 2 kali kira-kira gitu ya. Nanti ketemu x cos 3x lagi, pindah ke kiri gitu ya. Betul nggak? Tarik. Nah, jadi saya langsung yang C aja. Yang C gimana yang C? U dan dv-nya apa nih? Siapa yang mau menyampaikan jawabannya? U-nya apa? dv-nya apa? Iqbal, Muhammad Iqbal? Saya boleh, Pak. Siapa itu? Novian Aditya, Pak. Novan, Novian Aditya, Pak. Nokia. Oke. Novian Aditya, silahkan Novian. Ya, Pak. U-nya Punya X, Pak. U-nya X, Iya. dv-nya DP-nya ln 3x dx, Pak. nanti V-nya apa? P-nya 1/x, Pak. Loh, kamu turunkan. Kalau mencari Oh V iya. itu kamu integralkan loh. Itu Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. salah itu V-nya. Kayaknya bukan itu deh U dan dv-nya. Iya, Pak. Mau nyoba lagi, Novian? Boleh, Saya Pak. mau bantu Adit, Pak. Siapa itu? Iqbal, Ikhlasul. U-nya apa Ikhlasul? P-nya X pangkat 2/2 bukan, Pak? dv-nya atau U-nya? Ini 2C loh ya. Kok jadi ada X kuadrat? Coba. Pak, maaf. Ya, Mau coba jawab. ya kira. Untuk U-nya ln 3x, U-nya ln 3x, dv-nya? dv-nya x dx. Oke, terus Nanti jadinya integral x ln 3x dx. du-nya apa dulu? Du-nya? Du-nya 1/x dx. 3-nya coret ya. Iya. V-nya? X kuadrat per 2. Jadi si integral I ini Sama dengan x kuadrat ln 3x U kali per V. 2. Oh ya, X Ya. kuadrat Dikurang setengah integral V x dx. VDU ya. Jadi X, saya tulis lengkap dulu ya. X Oh iya, boleh. kuadrat 1/x dx itu ya. Gitu ya. Iya, betul. Jadi ini dicoret. Jadi tinggal X ya. Iya, betul. Jadi hasil akhirnya X kuadrat dikurangi setengah x dx.
Berapa integral tuh? X dx. Integral X dx-nya berapa? Oh, berarti X kuadrat per 4 Oke, X kuadrat per 4. Masih ada plus C. lagi? Plus C, jangan lupa. Udah gitu. Yang lain mengikuti? Gitu ya. Jadi U harus dipilih yang membuat integral itu sulit, si ln 3x-nya itu gitu ya. Nanti kan jadi dia akan muncul dari ln 3x itu akan muncul du seper x dx. Seper x dx oke lah gitu. Dari dv memang v-nya jadi naik pangkatnya, tetapi nggak apa-apa ketemu seper x dx ya jadi x pangkat 1 lagi juga nantinya gitu ya. Kalaupun x kuadrat juga integral x kuadrat kita tahu. Tapi yang ln udah selesai itu, udah apa ketarik eh, dari integral keluar dari integral. Jadi u kali v x kuadrat per 2 kali ln 3x. Jadi ln 3x-nya muncul di situ, sisanya integral dari eh, yang tadi x kuadrat per 2 kali seper x dx gitu. Gitu tadi siapa yang jawab? Eh, yang sebelum aduh barusan tuh namanya siapa aja ya sebelum Kiera itu ada Novian, Novian gitu ya. Iya Pak, siap Pak. Jangan nggak apa-apa apa salah di tutorial ini mah nggak apa-apa, tapi di ujian nanti jangan salah ya. Oke. Sekarang Bapak izin ya, Bapak yang untuk DU-nya itu berarti turunannya jadi bukannya 3x dx ya Pak? kan aturan rantai. 3x-nya juga punya turunan 3. Jadi sebetulnya itu 3 per 3x. Oh ya baik Pak. Putri, Makasih Pak. ya jadi ini tadinya 3 per 3x gitu Putri. Iya Pak. Ya, Oke Pak. jadi dicoret, Iya jadi Pak. tinggal 1. Oke? Oke Pak. Makasih Si, Pak. si Kira tadi nyoretnya udah di kepala gitu. Di luar kepala. Oke ya. Nah, saya nggak mau ngerjakan semua ini. Coba kalian kalau udah nyoba mentok atau buntu di yang mana atau kalau belum juga kalau melihat bentuknya kira-kira yang mana nih yang perlu kita kerjakan sama-sama. Nomor mungkin yang pangkat pecahan yang F ya. Atau yang H. Yang H aja deh. Yang H 2H. Itu idenya mirip tapi jangan-jangan ini kalau U-nya ln X lagi sih kayaknya. Ya, U-nya ln X lagi. Jadi U sama dengan ln X. DU sama dengan seper X dx. DV sama dengan seper X kuadrat dx. Jadi V-nya apa nih, Putri? Integral seper X kuadrat apa? Fungsi apa yang turunannya seper X kuadrat? Tazkiyah Putri. Halo. Min super X ya Pak? Apa? Min? Super X Pak. Min seper X ya. Sip. Jadi
si integral ini kita sebut aja ini J gitu ya. Jadi si J ini sama dengan U kali V. Jadi min 1/X ln X. Ingat kalau integral tentu batasnya masuk ya. Min V du. Tapi karena min dari min jadi V plus V du. V-nya 1/X. 1/X. Du-nya 1/X lagi. Jadi 1/X kuadrat tuh. Gitu ya. Dari 1 sampai E lagi. Oke, sampai sini? Nah, kita masukkan batasnya. Ln E itu berapa? Ln E itu 1 ya. Jadi min 1/E kali ln E. Berarti kali 1. Dikurangi 0 ya. Dikurangi tambah 0. Ln 1 0 ya. Lalu tambah integral 1/X kuadrat. Lagi-lagi min 1/X. Jadi ini min 1/X dari 1 sampai E. Ini mungkin pakai kurung lah. Gitu. Tandanya udah ditarik keluar. Sampai situ oke? Jadi min 1/E min kurung siku 1/E dikurangi 1. Kalau X-nya 1 jadi 1/1 gitu ya. Sampai situ oke ya. Jadi min 1/E jadi min 2/E ya. Min 1 plus 1. Gitu. Betul nggak tuh? Saya melakukan kesalahan nggak? Betul, Pak. Betul, kamu ngitung sama hasilnya atau kamu ngikuti langkah-langkahnya dan setuju? Nggak ada yang salah ya. U kali V min 1/X kali ln X min VDU jadi plus 1/X dx. Iya, kayaknya udah betul ya. Gitu ya. Jadi integral parsial, baik integral tak tentu maupun integral tentu. Cukup ya contohnya? Teman-teman Cukup, semua, Pak. cukup ya. Kita beranjak ke... ini masih integral parsial nih. Tapi bentuk soalnya kayak gini. Coba, tahu nggak kalian apa yang harus dilakukan? Nah, kita pakai yang canggih ya. Penulisan yang canggih. Ingat nggak di kelas? Integral X F double aksen X dx. Maaf, kurungnya clear ya. Ini saya integral tak tentunya aja dulu ya. Ini adalah X kali D dari F aksen X. Betul? Kira? Atau yang lain? Ingat nggak? Langsung DV gitu. V-nya itu seperti itu. Karena turunan dari F aksen kan F double aksen kan? Oke? Nah, jadi pakai parsial ini U kali V. U-nya adalah X, V-nya adalah F aksen. Dikurangi integral V du. Du-nya adalah dx. Oke nggak? Oke. Nah, integral dari F aksen X sama dengan apa? Bisa langsung dapat dong. Fungsi apa yang turunannya F aksen X? Ya, Fx sendiri kan? Teorema dasar kalkulus. Fx dong, gitu kan. Tambah C.
Setuju? Bisa dibalik kalau yang ini diturunkan, balik lagi jadi itu ya, turunkan dapat X kali turunan kedua. Jadi UX silahkan dicek ya. Nah, dari sini terus apa? Jadi kalau batas ya sekarang ya ini X, F aksen X dikurangi Fx plus C-nya nggak usah. Pada akhirnya plus C-nya nggak ngaruh kok. Jadi anti turunan aja gitu ya. Jadi anti turunan ya salah satu anti turunan aja, C-nya anggap 0 gitu ya. Karena kalau C-nya ditulis juga ketika X-nya sama dengan 2, nilainya C, ketika X-nya sama dengan 0, nilainya C. Jadi C dikurangi C akan habis juga gitu ya. Berarti ini tinggal dimasukkan. X kali F aksen X, maaf. Kalau X-nya 2, F aksen 2 ada, F aksen 0 juga ada, F0 ada, F2 juga ada. Informasinya semua ada kan? Betul? Di Valdo? Tinggal Betul, Pak. Tinggal substitusi nilai substitusi ya. aja. Hitung sendiri ya. Gitu. Jadi jangan kaget kalau nanti ada soal seperti ini juga ya. Ada pertanyaan? Nah, itu integral parsial termasuk soal yang bentuknya seperti soal nomor 5 ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita beranjak ke teknik substitusi berikutnya. Teknik substitusi yang merasionalkan. Nah, sebetulnya ini nomor 3 ini gado-gado ya. Tapi dari subbab 72 itu memang ada bentuk-bentuk seperti ini gitu. Itu termasuk di subbab itu sih. Jadi kalau bentuknya 1/9 tambah 4x kuadrat, substitusinya apa tuh? X sama dengan coba kalau kita ini dulu yang F itu. Itu X sama dengan apa nih substitusinya? Apa tangen atau sin atau sekan? Supaya 9 tambah 4x kuadrat itu jadi sederhana. Anggap aja ada akar gitu ya. Akar 9 tambah 4x kuadrat gitu ya. X sama dengan apa tadi? Siapa yang mau jawab? Ramadhani Adinata. Saya kasih tahu konstantanya 3/2. Supaya kalau dikuadratkan nanti 9/4. 9/4 kali 4 jadi 9. Sama-sama 9. Nanti 9-nya tarik keluar gitu ya. Tapi 3/2 kali apa? Tangan apa sekan? Ramadhani Adinata.
Atau yang lain? Michael Nawar? Halo. Halo, masa nggak ada yang jawab? Maaf Pak, tadi pertanyaannya apa ya? Ini nih udah saya tuliskan. X sama dengan 3/2 kali apa nih untuk yang 3F ini? Tiga per dua kali. Kenapa 3/2? Supaya Pak, tan inverse bukan ya? jangan inverse, tangan aja. Nanti kan jadi 9 tambah 4X kuadratnya menjadi 9 tambah 9 lagi tangan kuadrat T. Dan ini jadi 9 sekant kuadrat T gitu kan? Ya enggak? Lalu dx-nya sendiri jadi apa? Turunan tangan apa? Sekant kuadrat kan? Jadi integralnya menjadi apa? Kalau batasnya nanti berubah. Saya kosongkan dulu. Jadi 9 sekant kuadrat T. Dan pembilang dx-nya jadi 3/2 sekant kuadrat T dt. Lah, enak kan? Coret kan? Tapi batasnya jadi apa nih? Ketika x-nya 0, t-nya berapa? T-nya 0 juga. Ketika x-nya 3/2, berarti tangan T sama dengan 1. Berarti T-nya berapa? Halo. Pi per 4 Pak. Pi per 4 ya. Begitu. Itu pi per 4 itu. 4-nya kurang jelas tapi saya ucapkan secara lisan. Ini 3/2 ini batas atas terlalu nabrak ke integran. Gitu. Jadi enak kan? Ini tinggal integral bilangan konstanta aja. 3/2 per 9 berarti berapa? 1/6 ya? 1/6 dt ya integralnya T. Jadi 1/6 kali pi per 4. Berarti pi per 24 gitu loh. Ya, jadi ini di subbab 7.2 substitusi yang merasionalkan. Termasuk 3A itu ya, jadi ini saya loncat-loncat ya. Tapi 3A itu di sini U-nya apa? Ya U-nya X kuadrat plus 2 gitu. Jadi DU-nya sama dengan 2X dx. Dan di sini sudah ada X dan dx. Jadi X dan dx itu setengah DU gitu ya. Jadi integral X kali X kuadrat plus 2 pangkat 5 dx itu sama dengan setengah U pangkat 5 DU. Betul ya? Dan ini mudah, terus tinggal dilanjutkan. Nah, di antara
sisanya B, C, D, E, G, H. Kira-kira yang mana yang kalian ingin bahas? Denzel? Udah nyoba belum Denzel? Kalau saya yang pilih, yang lon sudah sering, yang C kayaknya mudah. Bagaimana dengan yang G? Yang E itu mudah, itu substitusi biasa aja. Yang G apa? Ini kayak teknik substitusi aja. Memang substitusi yang merasionalkan ya. Jadi secara umum substitusi. Substitusinya tapi kalau bisa membuat si integrannya itu jadi sederhana gitu ya. Tidak ada akar, tidak ada bentuk-bentuk yang rumit gitu. Kalau pangkat, pangkatnya pangkat bilangan bulat kalau bisa gitu. G, 3G ada yang punya ide? U-nya apa? Halo. Hai Runisa. Fahri Alma. Oh, betul. Siapa aja boleh. Jadi Ini bukan Pak, dikalikan pangkat T. iya, betul sekali. Kamu idenya dari mana itu? Pernah mengerjakan nomor yang sama Pak. Oke. Jadi betul sekali. Barusan itu siapa? Ini Raya Pak pakai akun Kiara. Aduh, saya bingung. Akun. Jadi, Mic-nya terkendalanya Pak yang Raya. iya. Jadi ini min. Jadi betul dikalikan pangkat T, baik pembilang maupun penyebut. Jadi ini jadi seperti itu. Nah, setelah dikalikan pangkat T, jadi U-nya sama dengan apa di sini substitusinya? 1 ditambah 2 pangkat T yang penyebut Pak. Betul. Jadi DU-nya 2 pangkat T DT. Nah, dan di integral terakhir itu sudah ada pangkat T DT ya. Jadi ini tuh setengah DU gitu kan. Setengah DU. Jadi ini jadi setengah DU per U gitu. Begitu ya Raya ya. Jadi ini akhirnya jadi setengah ln Dan U. nilai mutlak U. Walaupun nilai mutlaknya pada akhirnya nggak perlu ya. Ln. Kenapa nggak perlu? Karena nilai E pangkat T itu tidak mungkin negatif ditambah 1. Jadi pasti positif lah 1 tambah. Bahkan lebih besar dari 1 ya. Tapi biasakan tulis aja dulu nilai mutlaknya. Nggak salah juga kalau tetap pakai nilai mutlak gitu. Yang lainnya bisa lah. Yang B, C, D, E, H pasti bisa lah kalian. Ya, coba ya. Yang lainnya tetap dicoba sendiri. Jadi ada bagian yang mandiri. Sampai sejauh ini masih ada pertanyaan kah? Jadi kita sudah mengerjakan nomor 1, nomor 2, loncat ke nomor 5 karena ini masih integral parsial, lalu balik ke nomor 3. Nah, untuk integral
untuk teknik substitusi yang merasionalkan ini, saya pilih lagi soal nomor 9 ini. Khusus yang trigonometri. Tadi sudah ada trigonometri nomor F ya, 3F ya. Nah, ini 9D. 9D. A dan B mirip. Oh, A, B, C mirip semuanya ya. Konstanta dikurangi X kuadrat. Ya, bolehlah salah satu aja ya. Yang ini substitusinya X-nya sama dengan apa? 4 sin atau cos? Sama aja. Iya ya, sin atau cos? Sin aja ya. Sin turunannya cos, kalau cos turunannya min sin. Gitu kan? Betulkah? Kira? Betul, Pak. Jadi substitusi itu dan seterusnya ya. Nah, kalau yang D gimana nih? Yang D substitusinya apa? U ya, variabel mau X mau kok U T. T-nya sama dengan apa? Sekan bukan, Pak. 3 sekan. 3 second. Ya, T-nya 3 sekan ya. Sekan apa, huruf apa? Huruf S aja ya, gitu. Jadi, T kuadrat, tapi sebelum T kuadrat, DT-nya apa nih? 3 sekan S, tangan S ya, DS, gitu kan? Sekan tangan ya. T kuadrat min 9-nya jadi apa? 9 sekan kuadrat S min 1. Dan itu adalah tangan kuadrat ya. Kenapa ada coret? Siapa yang nyoret itu? Halo, itu siapa yang nyoret barusan? Oh, nggak bisa ngapus saya. Halo, tolong hapus itu. Ada yang nyoret barusan, kecoret kali. Halo. Di layar kalian tampak nggak ada coretan? Kita tampak, Pak. Siapa yang nyoret tadi bisa ngapus lagi nggak? Semua itu Oh, saya harus ini jadinya. Memunculkan panel. Show presenter. Oh, salah deh. Kalian yang nyoret siapa tadi? mau dari saya, Pak. Nggak bisa ngapus kamu? Nggak bisa undo atau? Bukan, tidak bisa, Pak. Harus orangnya. Bentar, Pak. Bentar, saya juga bisa, tapi saya nggak bisa. Apa ya? Tadi tuh memunculkan presenter view tuh apa ya? Bukan presenter view. Apa panel? Tadi saya sembunyikan panelnya. Duh,
my screen. Balik lagi ya, saya balik lagi my screen. Saya stop sharing dulu lah. Saya ini masih sharing nggak? Masih, Pak. Masih ya. Duh, yang tampak di kalian apa sekarang? Masih screen yang tadi, Pak, yang masih ada coretan nomor 9. Ini saya ngaco nih jadi kemana-mana. Saya nggak bisa stop sharing juga yang mana nih? Saya barusan stop sharing ya? Betul, Iya, Pak. Pak. Oke. Balik lagi ke share. Kayaknya udah hilang tuh. Jadi pakai cara muter. Sudah, Pak, sudah hilang. Iya, sudah hilang. Oke. Press escape. Duh, oke, balik lagi ya. Jadi I sama dengan apa kalau begitu? Integral, tapi batasnya ikut berubah nanti. Batasnya berubah, saya kosongin dulu ya. Akar T kuadrat min 9 jadinya 3 tangan S. Penyebutnya T, 3 sekan S. DT-nya 3 sekan S, tangan S, DS. Sekannya coret, 3 sekannya coret. Jadi 3 tangan kuadrat. Batasnya saya belum tulis. 3 tangan kuadrat ya. Fungsi apa yang turunannya tangan kuadrat? Wah, harus diubah ya. Harus jadi sekan, Pak. Harus dijadikan sekan dulu ya. Tapi sebelum dijadikan sekan, atau saya tulis dulu sekan. 3 sekan kuadrat S min 1 ya. Minus 1. Iya, betul, minus 1. Oke, nanti tangan dikurangi. Oke, jadi yang integral sekan kuadrat itu tangan ya. Batasnya kalau T-nya min 6 berarti S-nya berapa? Berarti kalau T min 6, T min minus 6, 2, Pak. S-nya berapa? Sekannya min 2. Berarti cos-nya min setengah. Cos berapa tuh min setengah? Kalau T-nya min 3. 2pi per 3 ya? Bentar. Kalau T-nya min 3, berarti cos-nya min 1. Masalahnya T-nya, cos-nya ada di mana? Ini S-nya ada. Jadi yang min setengah ada di sini. Min 1 ada di bawah, ada di sebelah kanannya ya. Kira-kira gitu ya. Berapa tadi? 2pi per? Yang ada di Per 3, Pak. 2pi per 3. Dan ini S-nya pi per 2 ya. Pi ya. Pi saja, Pak. Betul. Pi saja ya. Cos pi kan min 1 ya. Jadi ini 0, pi per 2. Ini pi. Oke, jadi batasnya kalau gitu dari 2pi per 3 sampai pi. 2pi per 3 sampai pi.
2pi per 3 sampai pi. Dan ini 3 kali tangan S dikurangi S dari 2pi per 3 sampai pi. Ini ya, ini tinggal dilanjutkan ya. Bisa kan? Tangan pi itu berapa sih? Kok tangan pi ya? Tangan itu ya ada, bisa aja sih tangan pi. Tapi Tangan pi 0, Pak. 0, iya. Tangan 2pi per 3, tangan tuh kan di antara min pi per 2 sampai pi per 2, terus gambar fungsi tangan kan gini ya. Tapi terus nanti berulang sampai 3pi per 2. Jadi ini asintot. Kalau ini sumbu S gitu ya. Kan tangan gitu ya. Lalu nanti gini lagi juga. Betul ya? Nah, 2pi per 3 tuh ada di situ tuh. Jadi nilainya negatif nanti. Tangan pi betul 0. Ada pertanyaan 9D seperti ini jawabannya. Apakah ada kesalahan perhitungan yang saya lakukan? Halo? Aman, Pak. Aman? Aman sekali. Aman sekali. Apa tadi ya? Ini tadi sumbu S. Ini cosinus ya. Cosinus S ya. Ya, ini sebutlah T sama dengan cosinus S. Yang kita hitung bukan T sama dengan cosinus S, tapi T sama dengan 3 sekan S. Sebentar. Iya. Oke. Kita lihat soal integral fungsi rasional. Waktu kita tinggal setengah jam lagi, lebih plus minus 5 menit. Nah, ini soal yang kayak gini, yang jam ketiga di kuliah terakhir ya, kuliah hari Senin yang lalu, bukan Senin kemarin libur. Nah, 11A kalian harus coba ya. Kalau pemanasan lagi ya boleh aja, tapi kenapa ini ada AX plus B? Karena derajatnya di sini 3, sementara di penyebut 2 gitu ya. Jadi polinom berderajat 1 harus keluar. AX plus B itu polinom berderajat 1. Sisanya penyebutnya tetap, lalu pembilangnya CX plus D. Kenapa? Ya karena penyebutnya orde 2 atau derajat 2. Betul? Gitu. Nah, jadi berapa itu? Sebetulnya kita bisa aja lakukan teknik yang primitif yang saya perkenalkan di kuliah, dan tadi juga soal nomor berapa tadi ada. Jadi di sini nomor 1 malah gitu ya. Hasilnya X, nanti X pangkat 3 tambah X kuadrat min 2X. Lalu kita kurangkan, X pangkat 3 habis, hasil pengurangannya min X kuadrat tambah 2X. Dibagi itu koefisiennya di sini min dan di sana plus, jadi ini min 1. Ini akan min X kuadrat min X plus 2. Jadi dikurangkan jadi 3X min 2.
Betul sampai sejauh ini? Nah, udah ketemu itu, berarti udah selesai dong. Jadi A-nya di sini A sama dengan berapa? 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 3, D sama dengan min 2, gitu. Ini belum dilanjutkan. Jadi bentuk CX plus D per X kuadrat plus X min 2 itu kan kalau menghitung harus dipecah lagi, betul nggak? Jadi bentuk ini sendiri nanti masih harus digarap. Ini masih perlu diurai gitu kan. Kalau kita diminta menentukan integral. Ya. Jadi ya kalau dilanjutkan si 3x min 2 per X kuadrat plus X min 2 itu harus diuraikan menjadi penyebutnya apa nih? X plus X plus 2 kali X min 1 ya? Betul nggak? Gitu ya? X min 1 kali X plus 2 kan? Nah, ada yang bisa ngelihat cepet nggak berapa pembilang di sini? Berapa pembilang di sini? Saya nggak pakai huruf, pakai kotak aja. Berapa kotak yang pertama, berapa kotak yang kedua? Hah? Nggak bisa, harus ngotret ya. P dan Q gitu. P-nya berapa, Q-nya berapa? Kalau P-nya 1, Q-nya 2, enggak ya. Harus ngotret ya. Halo, Raya? Halo Pak. Berapa nih? Baik Pak. Berapa P dan Q-nya ya? Jadi kalau ini disamakan jadi PX, P kali X plus 2 tambah Q kali X min 1 gitu ya. Nah, ini kita samakan pembilangnya aja kan. Kalau samakan pembilangnya, ini harus sama dengan 3X min 2. Jadi ini pembilang gitu ya. Betul. Pembilangnya. Nah, nanti kalau disubstitusikan X sama dengan min 2, maka diperoleh min 8 sama dengan min 3Q ya. Oh, pecahan pantas. Ya, jadi 8/3. Q 8/3. Kalau disubstitusikan X sama dengan 1, 1 3P ya. 1/3. Gitu. Jadi Betul Pak, 1/3. Jadi si integral itu X pangkat 3 per X kuadrat plus X min 2 dx sama dengan integral dari X min 1 X min 1 X plus B gitu ya. Tambah 1/3 kali ini tambah 8/3. Maaf, 8/3 1 per X plus 2 dx. dx-nya nggak cukup tempatnya di situ. Ya udah. Dapat kan? X kuadrat per 2 min X plus 1/3 ln plus 8/3 ln
plus C gitu. Ln-nya bisa digabungkan itu. Kalau digabungkan itu sepertiganya tetap di luar. Kalau sepertiganya tetap di luar dulu, ini ln X min 1 X min 1 X plus 2 pangkat 8 ya. Betul, Pak. Kalau sepertiganya jadi pangkat ya boleh juga. Ini tambah C. Begitu. Itu 1A dan 12A. 12, nomor 12-nya udah saya kerjakan juga. Ada pertanyaan nggak? Nah, yang menarik ya? Aman. Aman. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke. Aman. Kalau begitu 11C, 11B gampang lah ya. 11B gampang. 11C ini juga gampang. Nah, ini akar kembar kan? Ada akar kembar kan? Kalau kuadrat itu berarti ada akar kembar. Kalau ada akar kembar nanti ada yang per X plus 3 dan ada juga yang per X plus 3 kuadrat gitu kan? Coba kalian cari deh ABC-nya berapa? Berapa menit saya tunggu ya? Coba pengen tahu ada yang bisa jawab nggak dalam sekian menit? Sekarang 16.12, jam 4 lebih 12. Saya ngotret juga ya di kertas tapi nanti samakan jawabannya. Pakai teknik substitusikan X sama dengan sekian. Saya udah dapat A. Saya udah dapat C. Saya dapat B hampir. Ya, saya dapat B. Bagus, bulat semua ABC-nya. 2 menit. Ada yang dapat juga berapa ABC-nya? A-nya -1 bukan, Pak? Yes. B-nya? Dari A. Berapa B-nya? Putri? Pak, B-nya 2, terus C-nya 3 ya, Pak? Yes. Wah, kalian memang pinter-pinter ya. Jadi, saya senang ya kalian masih dapat nilai A semua nih. Ya, kalau sudah dapat ABC-nya, integralnya kan yang A per X plus 1 ln, yang B per X plus 3 juga ln, yang C per
X plus 3 kuadrat integralnya apa? Min seper X plus 3 ya. Oke, jadi 11C oke. Oke, kayaknya nggak ada yang sulit banget ini. Yo, 11E boleh dicoba. 11E, tapi ya gitu-gitu aja. Habis. Saya cuman milih itu. Nah, tapi tentu saya punya soalnya. Jadi ini saya stop sharing. Saya akan share sebentar. Ya, saya akan share soal ini. Nah, bentar. Ini saya escape dulu. Keep. Ini saya tutup dulu sebentar ya. Ada yang mau saya tutup dulu. Yang tampak di layar Anda apa sekarang? File tutorial yang warna biru, Pak. Nomor 11-nya. Oh iya, jadi ini file PDF yang sedang saya buka. Ini udah layarnya full ya. Ya, yang barusan tuh nomor 11 ini kan, dan nomor 12 kan. Nah, kalian sudah lihat soalnya tuh teknik pengintiran gitu-gitu aja. Tapi mungkin ada yang menarik soal aplikasinya nanti seperti ini nih. Gitu ya. Ini, ya, ini gimana sih? Ya, ini integral ln X aja kan. Ini jawabannya nanti integral, saya annotate. Oke. Integral, udah kelihatan saya menulis ln X. Tapi Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. batasnya dari mana sampai mana? Sumbu X dan garis X semanan E. Jadi kalau kalian ingat gambar ln X itu, fungsi grafik ln X itu seperti itu tuh. Y semanan ln X, betul? Titik potongnya di mana? Betul, Pak. 1 ya. Titik potongnya itu. E itu kira-kira di situ. Nah, ini luas daerah yang dimaksud atau daerah yang dimaksud daerah yang mana nih? Garis X semanan E yang pasti ini. Ini X semanan E. Jadi X semanan E, sumbu X, jadi pasti daerahnya itu kan? Yang diarsir. Betul, Pak. Batasnya ada 3, kurvanya sendiri, garis vertikal, X sama dengan E, dan sumbu X. Sumbu X ya, sumbu X ini. Jadi ya itu segitiga cembung gitu ya. 0 ada di sini. Jadi berarti batasnya dari 1 sampai E. Jadi kalian harus tahu daerah yang dihitung luasnya itu seperti apa gambarnya. Kadang batasnya nggak muncul dengan jelas batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Batas atasnya sih kelihatan. Ya salah satu batasnya adalah E gitu ya. Tapi apakah E itu batas atas atau batas bawah? Batas atas dalam hal ini. Nah, X semanan 1 itu muncul setelah kita tahu gambarnya ya. Titik potong Y samanan ln X dengan sumbu X. Begitu. Nomor 20, ingat volume benda putar itu ya. Benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh garis X samanan 1, garis X samanan 3, dan kurva. Jadi lagi-lagi itu pun kalian harus tahu gambarnya ya. Jadi untuk bentar saya stop annotate itu, saya stop annotate gitu. Nah, jadi yang 20 ini
ini gimana nih? Gitu. Hitunglah volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh garis X93, garis X93, dan kurva itu, dan sumbu X. Nah, kurvanya sendiri kira-kira seperti apa? Yang pasti ada asimtot, pembuat nol dari penyebutnya itu 0 dan 2 ya. X90 dan X92, betul nggak? Salah. 4X Kalau min 2 X. tidak, Pak. 4, Nol. 0 dan 4 ya. Betul, betul. 0 dan 4. Jadi 0 dan 4 itu asimtot itu. Asimtot tegak. Asimtot tegak. Nah, di antara 0 dan 4 aman. Positif itu. Iya ya. Jadi 4X 4X min X kuadrat. Ini saya tulis di sini deh. 4X itu 1 min X. Jadi di antara 0 dan... Kok salah. Undo mana ya? Atau iris aja. Saya ulangi lagi. Jadi 4X min X kuadrat itu X kali 4 min X. Jadi di antara 0 dan 4 kan nilai ini positif ya. Betul, Pak. Dan paling kecil nilainya ketika X92 dan nilainya itu 4 gitu. Jadi kalau 4 di sini skala sumbu Y dan sumbu X-nya nggak sama, itu X-nya sama dengan 2 di sini di tengah-tengah. Dan itu nilainya 4. Tapi seperempat, mohon maaf. Karena penyebut. Jadi seperempat. Oh, sebentar. Ini saya hapus lagi. Saya hapus. Jadi, X kali 4 min X-nya sama dengan 4. Tapi sepernya. Jadi, dan akar lagi. Jadi, seper akar 4. Jadi, kalau 0,5. Setengah ya. Betul, Setengah. setengah. Kalau setengah lah, di sinilah kira-kira setengah gitu ya. Jadi di situ. Selebihnya dia akan besar. Jadi kira-kira asimtot kan gitu ya. Kira-kira gitulah. Nah, tapi yang ditanya kan juga bukan dari 0 sampai 4. Yang ditanya dari 0 sampai 3. Jadi maaf, dari 1 sampai 3. 1 sampai 3. Jadi yang ditanya tuh ini. Ini. Ya. Maaf, daerahnya itu, tapi volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar. Jadi si daerah ini diputar kalau terhadap sumbu X kan enak nih. Bukan enak. Itu yang pertama, yang mudah. Jadi kalau ini diputar terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu X, gitu. Jadi bendanya akan benda putar gitu ya. Kebayang? Kebayang ini benda putarnya seperti kelosan benang. Kalau kalian suka main layangan yang cowok, kelosan benang gitu ya. Ya, benda putar kalian masih ingat kan volumenya? Jadi rumusnya apa? Delta V. V sama dengan pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Pi-nya di Delta luar, integralnya dari 1 sampai 3, R-nya dalam hal ini Y kan. Jadi R kuadrat, jadi akarnya jadi hilang. Jadi 1 per 4X min X kuadrat dx gitu. Gitu. Betul? Jadi jari-jarinya dalam hal ini Y ya. Oke. Nah, kalau mengelili sumbu Y, pakai metode kulit tabung.
Jadi kalau yang tadi, yang A diputar terhadap sumbu X, kalau yang B diputar terhadap sumbu Y. Ini yang B, metode kulit tabung. Kalau tadi metode cincin atau metode cakram. Yang ini metode kulit tabung. Yang ini tadi metode cakram gitu ya. Masih ingat? Dibuka-buka lagi ya matematika 1A-nya. Ada pertanyaan nggak? Oh, ada chat. Dari tadi saya nggak lihat. Izin Pak, saya M. Tarik. Apa? Sudah dengan Raihan menggunakan satu device. Oke. Sudah habis baterainya. Oke. Izin menggunakan. Oh, oke. Banyak keroyokan. Error juga. Duh, tutorial daring ini memang kendalanya device ya. Sinyal dari saya sendiri selama ini, sejauh ini aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Nah gitu, jadi dicoba-coba lagi aja. Ini kok ada soal yang menarik sebentar ya. Nomor 16 ini apa ya? Ini kan mirip dengan yang barusan, akar X kuadrat min 4X. Penyebutnya. Tapi memisalkan U sama dengan akar X. Oh, karena si penyebutnya itu kayak dipecah gitu ya. Itu kalian ini kan jadi kayak akar X kuadrat min 4X ini jadi dianggap akar X kali akar X min 4 gitu. Ya. Makanya ada U sama dengan akar X, ada U sama dengan akar X min 4. Tapi kan kalau U sama dengan akar X berarti akar X min 4-nya gimana? X-nya jadi U kuadrat. Oh, oke. Jadi kalau U sama dengan akar X, kita ini saya juga jadi asik jadi kayak menarik juga idenya ini. Bisa juga ternyata gitu. Kalau U sama dengan akar X berarti si X-nya sendiri jadi U kuadrat. Jadi ini jadi U kali akar U kuadrat min 4 gitu ya. Nanti DU-nya 1/2 akar X dx 1/2 U dx. Jadi dx-nya sama dengan 2U du. Iya, X-nya kan sama dengan U kuadrat. dx-nya sama dengan 2U du. U-nya coret. Oh iya bisa ya. Bisa gitu loh. Paham nggak nih? Saya asik sendiri nih. Kira? Bisa, yang pasti bisa. 16A ini bisa dikerjakan. Dengan teknik memisalkan U sama dengan akar X. Jadi integralnya akan jadi pembilangnya. Dalam hal ini 1, tapi dari dx akan muncul 2U du. 2U du, saya tulis sebelah kiri aja ya. Jadi integralnya jadi 2U du. Lalu penyebutnya apa tadi? U akar U kuadrat min 4. Jadi U-nya coret tuh.
Jadi integral 2 kali integral DU per akar U kuadrat min 4. Nah, tentu saja ini belum selesai. Nanti U-nya harus dimisalkan apa? 2 sekan. sekan T gitu kan. Jadi Betul. bertahap substitusinya. Jadi masih berlanjut gitu. Ya, ini masih berlanjut ini. Tapi bentuk itu kan sudah kenal. Betul? Sudah tahu lah tadi U sama dengan 2 sekan T gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang 1B U-nya sama dengan akar X min 4. Nanti jadi apa gitu ya. Tapi yang C langsung mengubah fungsi di dalam akar ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Oh iya, iya. Nanti yang kuadrat sempurna nanti kemudian substitusi trigonometri juga. Ujung-ujungnya substitusi trigonometri juga semuanya. Saya kira udah habis nih. Saya pinjam Zoom-nya 1,5 jam. Tapi ini belum mati. Cuman jaga-jaga aja kalau mati mendadak. Saya sudah merasa cukup memberi contoh pembahasan soal. Kalau ada pertanyaan dari kalian boleh. Kalau tidak saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya cek loh kok partisipannya 17 karena banyak yang join device ya. Iya Pak, yang dipakai banyak kan satu device. Coba mana yang keroyokan nyalakan videonya. Lagi jalan pulang, Pak. Wah beneran. CSK Francisca Liska itu 3K ya. Oke, ya ada yang lagi di jalan pulang. Wah ampun, waktu itu masih di kampus tuh, payung hijau. Oh ya tadi CSK ya. Ya udah, sampai di sini aja ya. Udah sore, masih suasana ini juga habis libur 2 hari kemarin ya. Kita ketemu hari Selasa depan. Kuliah bab 8 ya. Sampai jumpa di kampus hari Selasa depan. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sore, Pak.